Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, siap untuk belajar malam hari ini? Siapa? Oke, mantap ya. Jadi malam hari ini kita melanjutkan lagi pertemuannya. Ini sudah masuk ke minggu yang keempat ya. Jadi tidak terasa sudah sebulan kita belajar pemrograman Visual Basic 2 ini, gitu ya. Sudah ada beberapa program yang kita buat, gitu ya, mulai dari program sederhana membuat kalkulator, gitu ya. Minggu yang lewat kita membuat contoh form pajaknya. Jadi kali ini kita akan membahas materi yang baru, gitu ya. Tadi sudah saya bagikan slide PowerPoint-nya di Google Classroom kita, gitu ya. Jadi yang sudah membaca mungkin sudah tahu apa materi kita, gitu ya. Namun yang belum, gitu ya, ini di sini kita ulangi sekaligus nanti kita praktikkan contoh ataupun penerapan daripada materi kita, ya. Oke, silakan disimak dan diperhatikan, pastikan kita fokus ya, pastikan kita mengikuti pertemuan ini dengan baik, gitu ya, supaya tidak sia-sia kuota kita habis untuk belajar, gitu ya, sehingga apa yang disampaikan ini ya bisa kita mengerti lah, tidak ada yang percuma gitu, karena kita mengikutinya dengan baik. Oke, saya share langsung materi kita hari ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini materi kita ya. Materi kita hari ini namanya pemrograman modular, gitu ya, pemrograman modular. Jadi apa itu pemrograman modular, gitu ya, dan seperti apa yang bisa kita terapkan di dalam pemrograman Visual Basic, gitu ya. Maka sebelum ke sini, gitu ya, tadi sudah saya bagikan kata bijak sama kita ya. Bagus sekali kata bijak yang saya sampaikan tadi kepada kita, gitu ya. Di mana gitu ya, di situ diperlukan adalah fokus, gitu dia. Fokus gitu ya. Jadi fokusnya itu artinya apa gitu ya? Kalau kamu merasa bahwa kamu tertarik dengan sesuatu hal, maka harus lebih banyak waktu kita ke situ gitu ya. Kan gitu ya, lebih banyak. Jadi istilahnya seperti ini gitu ya, seperti di sini gitu ya. Jika Anda merasa cukup tangguh, bermimpilah lebih besar dari kebanyakan orang dan kejarlah dengan sungguh-sungguh mimpi itu gitu ya. Ya. Jadi artinya di sini apa gitu? Tadi sudah saya sampaikan di apa kita di Google Classroom kita. Di sini saya buatkan kata bijaknya adalah apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, ya, maka jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi di sini kata-kata kalau tadi di apa yang di PowerPoint itu disampaikan di sini lah, jika Anda merasa cukup tangguh, bermimpilah. Jadi mimpi ini bukan berarti kita tidur baru memimpikan sesuatu atau sering orang mengatakan bermimpi itu adalah hanya hayalan gitu ya. Tidak gitu ya. Jadi mimpi ini sama seperti angan-angan, di mana angan-angan itu tidak sekedar hanya angan-angan saja gitu dia. Tapi ada sesuatu yang keinginan kita yang harus kita kejar gitu dia. Ya, supaya ini tercapai, ya, supaya ini tercapai, maka kita kaitkanlah dengan sini, ya. Supaya Anda mengingin apa ya, mencapai atau mewujudkan mimpi kamu, maka tekuni apa yang menjadi mimpi kamu itu. Kan gitu ya. Dan gitu ya. Dan di sini apa gitu ya? Kamu harus gitu ya. Kamu harus menguasai dan mengembangkan apa yang kamu inginkan gitu ya, atau apa yang kamu kuasai gitu ya. Jadi katanya di sinilah lebih apa ya? Bermimpilah lebih besar dari kebanyakan orang. Nah, gitu ya. Jadi kita itu harus bermimpi lebih besar dari kebanyakan orang. Contoh misalnya ya, mungkin gitu ya, maaf cakap lah ini gitu, maaf cakapnya, kalau orang miskin itu kan gampang kali tersinggung ya, gitu ya, itu gampang tersinggung gitu. Jadi kalau kita pengen membantu gitu ya, jadi kita bantu dia tapi langsung tanggapannya bahwa kamu pikir saya nggak sanggup gitu ya, padahal nih kita membantu gitu ya. Maka gitu ya, banyak orang-orang yang miskin itu bermimpi, mimpinya besar sekali gitu dia. Namun kenapa dia masih tetap miskin? Karena ya, karena mimpinya itu tidak gitu ya. Dia tidak sungguh-sungguh dan dia tidak membuat mimpinya itu lebih besar daripada keinginannya gitu. Ya, jadi kamu lah gitu ya, bagi kita yang ada di sekarang yang bergabung di Zoom ini gitu ya. Ya, maka jadikanlah orang-orang yang berhasil itu sebagai mimpi kita gitu ya. Saya dulu
waktu SD ya, waktu SD masih di kampung gitu ya. Saya pikir dulu, bayangkanlah kalau saya dulu SD masih tahun 1900-an gitu ya. Ya, 1900. Jadi saya SD itu 1992 gitu ya. Ya, 1992 saya SD gitu ya. Jadi di zaman saya punya sepeda motor itu adalah sesuatu yang sangat wah sekali gitu. Ya, wah kali gitu dia. Bahkan kalau dulu ada istilahnya di kampung itu pantat berasap gitu dia. Artinya kalau ada laki-laki kayak mana pun mukanya, asal ada sepeda motornya, mau sepeda motor butut apapun, biasanya ceweknya cantik-cantik gitu dia. Kan gitu ya. Nah, itu biasanya gitu. Maka saya dulu bermimpi gitu ya. Bermimpi saya dulu waktu sudah SD, masuk SD udah mulailah agak lebih dewasa ya, kelas 6 dan SMP gitu ya. Saya bermimpi punya sepeda motor gitu ya. Maka yang saya lakukan apa? Semua buku-buku tulis yang saya beli, semua gambar sepeda motor gitu. Gitu ya. Maka yang saya lakukan apa gitu? Saya harus bisa mewujudkannya gitu ya. Sekalipun mimpi saya itu lama baru kedapatan gitu ya, artinya terwujud dia. Bayangkanlah saya dari SMP kelas 1, SD kelas 6, SMP kelas 1 sudah bermimpi sekali gitu ya, punya sepeda motor gitu. Namun terwujud ketika sudah bekerja gitu dia. Ya, tapi nggak apa-apa gitu ya. Itulah namanya mimpi gitu ya. Artinya berarti kenapa lama sekali mimpi saya terwujud? Berarti ya saya belum cukup tangguh dan ya mimpi saya ini belum saya apa ya, belum lebih besar dari mimpi saya, belum saya kejar dengan sungguh-sungguh gitu dia. Ya. Namun gitu ya, ada mimpi saya yang terwujud dengan cepat gitu ya. Mimpi saya itu adalah dulu seperti ini. Saya harus punya rumah dulu baru mau saya menikah gitu dia. Dan itu mimpi saya yang paling besar dan itu kenyataan gitu dia. Jadi saya belum menikah pun sudah punya rumah gitu. Ya, sekalipun masih kredit gitu ya, nggak masalah. Yang penting kalau dicek rumah itu rumah siapa, atas nama saya sendiri gitu dia. Kan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kenapa saya bisa memiliki itu ya? Kalau dibandingkan saya dengan yang lain gitu ya, yang lain belum punya apa-apa, saya sudah punya rumah gitu. Maka apa? Karena saya ya merasa cukup tangguh dan mimpi saya itu lebih besar dari kebanyakan orang gitu dia. Padahal dulu kalau mungkin kalian ingat atau kalian dengar mungkin kita orang Batak ini gitu ya. Ya, sering dibilang, aku nggak mau aku menikah kalau belum punya rumah. Pasti kita sering dimarahi. Pamali kayak gitu ya. Artinya itu nggak bagus gitu ya. Jadi kalau mau punya rumah, berumah tangga dulu baru ada rumahnya gitu dia. Ya. Jadi saya pikir itu nggak bagus, nggak apa ya, itu persepsi orang yang salah gitu dia. Kan lebih bagus gitu ya. Artinya kita sudah punya rumah kan tinggal ada pasangan kita sudah punya rumah tidak ngontrak lagi gitu. Ya. Maka untuk kalian gitu ya saat ini sebagai mahasiswa kan gitu ya, bagi yang belum punya sesuatu, contoh misalnya si Kurniawan bermimpi lah gitu ya. Kurniawan sudah punya laptop? Belum, Pak. Gitu ya kan. Maka kamu harus mimpi itu. Contoh misalnya ya, kamu harus punya mimpi yang besar untuk mendapatkan laptop itu gitu ya. Jangan menganggap bahwa laptop itu tidak penting sama kamu gitu dia. Ya. Jadi harus apa gitu ya? Ya harus kamu kejar dengan baik gitu dia. Maka bagaimana cara mewujudkannya itu? Ya bermimpilah. Misalkan mimpi itu bukan berarti langsung tidur ya. Tidur baru mimpi kan Pak sudah dapat laptop, bukan gitu. Gitu ya. Maksudnya apa yang saya mulai? Mulai dari hal apa sehingga saya bisa punya laptop gitu dia. Kemudian sedangkan saya hanya punya handphone, apalah Pak bisa usaha saya gitu dia. Coba melamar pekerjaan. Susah kali Pak cari lamaran pekerjaan. Coba mulai marketing, digital marketing gitu dia. Jual-jualan. Apalah Pak di zaman sekarang yang dijual gitu ya. Maka seperti yang saya bilang sebelumnya, bukan apa yang kita jual ya, tapi cara menjualnya itu yang paling penting. Gitu ya. Bagaimana mendapatkan itu? Ikut-ikuti aja gitu. Yang penting kita harus ya mewujudkan apa yang sedang kita mimpikan. Jadi ya jangan nantilah gitu. Jadi kita harus lebih banyak waktu kita ya untuk fokus ke situ sehingga mimpi kita ini bisa kita wujudkan. Ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini adalah jangan kita terlena dengan waktu, jangan habiskan umur kita gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Di masa seperti inilah kita harus produktif. Ya, di masa muda seperti inilah kita harus berpenghasilan. Gitu. Sehingga ada bangganya kalau kita pulang kampung tidak lagi gitu ya. Mak, stoplah uang kuliah, stop kasih uang jajanku karena saya sudah berpenghasilan. Itu kan lebih keren gitu dia. Bayangkan kamu masih mahasiswa, kamu sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua. Gitu dia, ya. Oke, itulah dia kata bijak kita pada malam ini. Yang pasti bagi kalian gitu ya, selalulah bermimpi karena mimpi itu membuat kita jauh lebih semangat gitu dia. Oke, ini materi kita hari ini, pemrograman modular ya. Apa itu pemrograman modular dan bagaimana cara menerapkan pemrograman modular ini di dalam pemrograman visual gitu ya. Kita lihat pengantarnya. Jadi ini mungkin apa ya? Sengaja saya bawakan ini di apa?
di pemrograman Visual 2, kenapa tidak di pemrograman Visual 1? Biar di sini dia lebih fokus, biar lebih nampak gitu dia. Karena ini perannya sangat penting. Dalam pemrograman ini wajib ada. Ya, semakin banyak pemrograman modular dalam pemrogramanmu, maka semakin baik atau semakin sempurnalah aplikasi yang kamu buat, gitu dia. Ya, kenapa? Kita lihat definisinya. Pemrograman modular adalah suatu teknik. Di sini ada kata-kata teknik. Ya, namanya teknik berarti ini suatu trik yang bisa kita gunakan sehingga apapun yang kita kerjakan itu bisa selesai dengan baik. Gitu ya. Makanya kan ada orang misalnya kita lihatlah, misalnya bercocok tanam lah ini gitu ya. Bercocok tanam. Maka dilihatnya tanamannya, wah luas sekali. Maka apalah teknik yang saya buat sehingga pekerja ini cepat selesai. Kan gitu ya. Berarti ada trik yang bisa kita buat. Oh, kerjakan dari sini, kerjakan dari sini, gitu ya. Itulah namanya teknik gitu ya. Jadi dalam pemrograman pun perlu yang namanya teknik gitu ya. Kenapa ya? Di mana program yang biasanya cukup besar bisa kita bagi-bagi menjadi program bagian atau bagian daripada beberapa program yang lebih kecil sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Baik untuk program itu sendiri maupun untuk program yang lain yang memiliki proses yang sama. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini pemrograman modular ini adalah sebuah teknik pemrograman yang kita gunakan untuk gitu ya. Ya, untuk di sini apa? Membuat program besar menjadi program yang lebih kecil-kecil gitu ya. Ya, jadi ibaratkan kan sama seperti kita dulu waktu apa? Waktu SD gitu ya kan. Sering disuruh dia, ini ibu membeli sayur di pasar gitu ya. Datang guru kita kan selalu bilang, tuliskanlah itu 2 lembar gitu ya. Tuliskanlah ibu membeli sayur di lembar kan gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Biasanya kita buat kan kita lompat-lompat satu. Nah, kita lompat-lompat satu. Yang tadinya dia satu buku itu dia 30 baris, karena kita buat dengan teknik kita sehingga tinggal 15 baris gitu dia. Kan gitu ya. Bahkan ada yang buat gitu ya. Buatlah ini menjadi apa? Misalkan buatlah kalimat atau kata apa? Kata Danau Toba menjadi sebuah paragraf, gitu ya kan? Di mana satu paragraf apa? Di mana satu lembar itu atau satu halaman itu minimal 2 paragraf gitu ya kan? Sehingga apa kita buat judulnya Danau Toba, tapi kita tulis besar-besar. Sehingga yang tadinya satu baris bisa sampai 5 sampai 10 kata, karena kita tulis besar-besar hanya 4 kata satu baris. Itu dia. Ya. Nah, saya jalan-jalan ke Danau Toba, gitu ya kan? Udah satu baris gitu dia. Itu kan namanya teknik-teknik gitu dia, ya. Maka di sini cara teknik pemrogramannya adalah yang tadinya programnya rame, maka dibuat menjadi berkelompok-kelompok gitu dia. Namun tidak mengubah hasil gitu dia. Hasilnya bahkan lebih baik, bisa lebih sempurna lagi gitu dia. Ya, itulah namanya pemrograman modular. Jadi, modular pada pemrograman Visual Basic dikenal dengan istilah subroutine atau prosedur dan function. Ya, prosedur dan function. Ini terdiri dari fungsi-fungsi baik yang langsung dideklarasikan dalam pemrograman ataupun dipisah di dalam program. Prosedur dan function selalu ada pada pemrograman.NET. Ya, ini adalah bisa dikatakan bahwa prosedur dan function ini adalah pemrograman modular yang selalu digunakan di dalam pemrograman Visual Basic. Jadi kembali saya tegaskan di sini bahwa pengantar ataupun topik pembelajaran kita hari ini adalah pemrograman modular. Apa itu? Itu adalah teknik pemrograman bagaimana membuat program yang lebih besar dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, apa saja dia contoh pemrograman modular itu? Contohnya itu berbentuk prosedur ataupun berbentuk function. Dan dia baik berbentuk prosedur ataupun function. Jadi dalam pemrograman Visual Basic, function itu sama dengan fungsi, fungsi itu sama dengan rumus. Gitu ya. Sedangkan kalau prosedur itu ya seperti biasa lah ya. Prosedur itu sama dengan bahasa Indonesia, prosedur. Berarti prosedur adalah tata cara atau aturan gitu dia. Gimana prosedurnya? Seperti ini gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Apa saja itu prosedur dan function? Maka prosedur dan function dapat diartikan sebagai suatu blok program terpisah yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jadi kita bahas lagi tadi, di sini modular itu adalah teknik pemrograman, sedangkan setelah kita tahu bahwa teknik pemrograman itu dibagi menjadi 2, yaitu teknik dengan prosedur, kemudian teknik dengan function. Maka prosedur dan function ini dibagi menjadi beberapa blok program yang terpisah digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Apa sih perbedaan antara prosedur dan function? Perbedaannya adalah ya hanya di teknik pengembalian nilainya. Kan gitu ya? Jadi perbedaan dari keduanya adalah jika prosedur tidak mengembalikan nilai, function dapat mengembalikan nilai. Gitu ya.
Jadi di sini adalah perbedaan antara prosedur dan function ini adalah hanya di masalah pengembalian nilainya. Mungkin kamu belum paham apa yang maksud dengan pengembalian nilai, nanti kita lihat di contohnya. Yang pasti, ya pemrograman modular itu terbagi dua, prosedur dan function. Kan gitu ya. Jadi prosedur itu apa, function apa, maka kita lihat. Sebelum kita lihat apa itu prosedur function, kita lihat dulu kelebihannya. Kenapa kita harus membuat program prosedur? Kenapa kita harus membuat program function? Kan gitu ya. Jadi yang pertama adalah seperti tadi definisi daripada pemrograman modular. Apa sih kelebihan prosedur dan function ini? Kelebihannya adalah programnya sudah pasti lebih pendek. Kenapa gitu ya? Nanti kita lihat di definisinya. Kemudian mudah dibaca dan dimengerti. Sudah pasti. Semakin pendek program, semakin mudah kita mengerti. Kan gitu ya? Kemudian mudah didokumentasikan. Kan gitu ya? Artinya mudah didokumentasinya, artinya gampang menerapkannya gitu ya. Tidak sulit gitu ya. Kemudian mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahannya gitu ya. Sudah pasti ya. Yang pertama di sini tadi programnya lebih pendek, kemudian mudah dimengerti, kemudian mudah didokumentasikan, artinya mudah dipraktikkan, kemudian mengurangi kesalahan. Kenapa gitu ya? Karena semakin pendek programnya, semakin sedikit kemungkinan salah gitu ya. Namun kalau terjadi kesalahan apa? Mudah pula mencari kesalahannya. Gitu ya. Kemudian kesalahan yang terjadi hanya bersifat lokal. Artinya apa? Di mana program itu yang error hanya di situ aja gitu ya. Dia tidak terkait dengan program-program yang manapun. Kemudian mengurangi duplikasi kode program. Ini yang paling penting dalam sebuah prosedur. Jadi kita tidak mengetikkan program itu secara berulang-ulang. Gitu ya, untuk menghindari itulah yang dinamakan difungsikan atau digunakan pemrograman prosedur dan function ini. Kemudian mengatasi masalah yang kompleks menjadi potongan-potongan yang lebih sederhana. Artinya, ada aja nanti pemrograman itu sangat kompleks dia masalahnya karena tidak dibuat prosedurnya. Namun begitu ada prosedur itu, maka yang masalahnya kompleks tadi pun bisa kita atasi dengan baik. Itu dia ya. Kemudian meningkatkan kejelasan kode, gitu ya. Artinya kode program itu sudah lebih jelas seperti apa fungsinya dan gunanya untuk apa. Kemudian kode yang mudah dibaca dan informasi kode bersembunyi, gitu ya. Ini kodenya mudah dibaca, gitu ya. Ini kodenya mudah dibaca, hampir mirip lah ini dengan apa? Mudah dokumentasikan. Kemudian informasi kode bersembunyi, artinya apa gitu ya? Artinya kita panggil hanya apa prosedurnya, apa fungsinya. Sedangkan coding-codingnya itu nanti tersembunyi. Kemudian ini hampir mirip gitu ya. Jadi hampir mirip di sini, ini mengurangi duplikasi, di sini dapat dipakai secara berulang-ulang. Gitu ya. Inilah dia kelebihan-kelebihan daripada prosedur. Mungkin kamu tidak sabar seperti apa contoh penerapannya gitu ya. Yang pasti prosedur dan function ini seperti yang saya bilang di awal tadi, ini sangat baik dan harus digunakan dalam sebuah pemrograman. Semakin banyak prosedur functionnya, semakin baiklah programnya. Itu dia. Ya, kalau boleh semua diprosedurkan, semua difungsikan gitu dia. Kalau boleh gitu ya. Ya. Namun ada kebaiknya juga orang malas sekali gitu ya. Saya tidak terlalu tertarik gitu ya. Maka tergantung orang-orangnya. Ya. Oke, kita mulai yang pertama itu kita bahas dulu karena ini ada dua topiknya. Ada prosedur, ada function. Kita mulai dulu dari prosedur. Ya. Prosedur itu apa? Prosedur itu adalah kumpulan dari pernyataan program yang dipanggil dan dieksekusi sebagai satu kesatuan. Ya, prosedur dapat dipanggil dan dieksekusi berulang kali selama yang dibutuhkan, sehingga akan menyebabkan adanya pengurangan coding. Ya, balik ke kelebihan tadi. Ya, kodenya mudah dibaca, kemudian mengurangi duplikasi program, kemudian mudah didokumentasikan. Jadi di sini dia ada katanya prosedur itu dapat dipanggil secara berulang-ulang, dapat dieksekusi, kemudian programnya adanya dengan program ini sehingga programnya menjadi lebih ringkas dan lebih sedikit gitu ya. Oke, itulah disebut dengan prosedur. Jadi boleh kita bilang ini prosedur ini apa ya? Oke, jadi prosedur itu bisa kita bilang dia ini prosedur atau boleh juga atau ya ini dia program yang ya terpisah ataupun ya program yang terpisah ataupun suatu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang. Ya,
secara berulang-ulang. Itu disebut prosedur. Jadi program yang terpisah atau satu blok program yang dipanggil secara berulang-ulang, gitu ya, terjadi seperti ini. Kemudian, ya, apa itu jenis daripada prosedurnya? Prosedurnya ada dua nanti. Ada dia prosedur menggunakan parameter, kemudian ada dia prosedur tidak menggunakan parameter. Kemudian, jadi parameter ini adalah perintah tambahan, gitu ya, atau ada variabel-variabel yang harus kita siapkan di dalam sebuah prosedurnya. Ya, nah kita contohkan di sini. Ini dia bentuk umum kalau sebuah prosedur dia tidak menggunakan parameter. Diawali dengan kata-kata sub, gitu ya. Jadi setiap program di dalam pemrograman Visual Basic asal diawali dengan kata sub, berarti itu disebut dengan prosedur. Gitu ya. Tapi kalau programnya nanti diawali dengan kata function, maka itu disebut dengan program function. Ya, asal diawali dengan sub berarti itu prosedur. Gitu ya. Jadi bentuk umum daripada prosedur itu apa? Diawali dengan sub, kemudian tentukan nama prosedurnya. Itu dia kalau dia tidak menggunakan parameter. Jadi cukup diketikkan sub, baru apa nama prosedurnya. Baru buka kurung, tutup kurung. Selesai. Baru tentukan di sini, apa isi daripada prosedur yang kamu buat. Kemudian apa prosedur yang kamu buat. Gitu ya. Oke. Itu dia kalau dia menggunakan tanpa menggunakan parameter. Sedangkan kalau pakai parameter, seperti ini contohnya. Kalau dia dengan parameter, diawali dengan kata sub, baru diikuti dengan nama prosedur, baru tentukan parameternya. Itu dia ya. Jadi tentukan parameternya. Jadi variabel-variabel yang akan kita gunakan di dalam prosedur itu disebut dengan parameter. Jadi di sini apa itu parameter? Parameter. Ini adalah dia variabel yang digunakan pada prosedur kita. Itulah parameter di sini. Jadi ya, parameter yang sini disebut dengan tentukan variabel-variabel apa yang digunakan di dalam prosedur kita. Jadi ya, baru tentukan apa nanti blok program atau perintahnya yang menyangkut tentang prosedurnya. Gitu ya. Biar jangan biar jangan bosan kita langsung ke prakteknya aja. Ini contoh yang mau kita buat. Kemudian ini contoh yang mau kita buat. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 objek ya, yaitu label, ini label, kemudian ini text box, ada combo box 1, ini text box, kemudian ini button. Gitu ya. Jadi saya ulangi, ada label, ada text box, ada combo box, ada button. Oke, ini yang mau kita rancang. Jadi nanti kita buat beberapa prosedur-prosedur di sini dan juga fungsinya gimana, gitu ya. Yang pasti nanti kita lihat di sini prosedur itu ada dua. Ada nanti prosedur dengan parameter dan tanpa parameter. Biar kita lihat nanti perbedaannya. Kemudian, bagaimana cara memanggil prosedur? Cara memanggilnya ini, kalau dia menggunakan tanpa parameter, cara memanggil prosedur tanpa parameter, cukup kita ketikkan call, apa nama prosedurnya. Atau, panggil aja langsung nama prosedurnya, tanpa diawali dengan kata call. Sedangkan kalau dia prosedur dengan parameter, awali dengan kata call, baru tentukan apa nama prosedurnya, baru tentukan apa aja nilai parameternya. Ya, di sini tadi saya bilang dia parameter itulah variabel-variabel yang digunakan. Tentukan berapa nilai untuk masing-masing variabel. Atau boleh juga langsung nama prosedurnya baru ikuti dengan parameternya. Oke. Nah, kita lihat di sini contohnya supaya kita tidak berlama-lama gitu ya. Maka kita langsung praktekkan, kita klik dia new project, kita masukkan ke folder kita. Oke, kita buat ini dia 3 TIC Kampus Medan. Ini sudah pas folder kita ya, ataupun kalau tidak pas tinggal kita cari aja di sini. Nama folder kita adalah 3 TIB dan TIC 1 ya, TIC ya. Ini TIC TIO ini ya. Oke, kalau sudah kita select folder, baru hari ini kita buat dia namanya program modular. Oke, nanti kita gabung. Kalau sudah, kita lihat dia, biar jangan terlalu lama, ini formnya saya ambil saja dari sini, karena dari semalam juga sudah saya ajari kita bagaimana cara membuat form, bagaimana cara teknik untuk membuat form supaya cepat gitu ya. Jadi di sini sudah saya siapkan formnya, ini dia formnya, saya copy aja semua, ini, atau saya klik di sini sembarangan, karena semua saya ambil, saya tekan aja Ctrl A di keyboard, terblok semuanya. Baru saya Ctrl C, saya masuk ke program modular punya kita, saya perbesar biar muat.
Oke, ini dia, baru saya pastikan aja di sini. Oke, ini dia programnya, kita sesuaikan dengan form kita. Kalau sudah sesuai, baru kita perkecil formnya. Nah, kalau sudah selesai, maka begitu Anda kopikan secara otomatis, masing-masing ini propertiesnya sudah diganti. Ini properties teksnya entry data barang, ini kode barang, nama barang, satuan, harga, jumlah, total harga. Iya, baru hitung batal keluar. Oke, kemudian ini sudah dikasih nama objeknya semua. Kalau BTN keluar, ini dia BTN keluar, kemudian BTN batal, BTN hitung, ini BTN baru, ya. Oke, kemudian ini dia TXT kode barang, TXT nama barang, ini CMD satuan, kemudian TXT harga, ya ini TXT harga, kemudian ini TXT JLH, kemudian ini TXT total. Jadi menghemat waktu, langsung kita rancang semuanya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akan menerapkan atau mempraktekkan bagaimana menerapkan prosedur, gitu ya. Kita cobakan dulu dia prosedur dengan parameter. Ya, kita cobakan dulu prosedur dengan parameter. Jadi di sini ada sub nama prosedur, baru tentukan parameternya apa. Gitu ya. Jadi masuknya nanti di sini, apa itu Pak? Gitu ya. Jadi kita membuat, perhatikan ini. Kita klik dia, jalankan F5. Oke, maka perhatikan. Nah, ini semua bisa kita isi, 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 bisa kita isi. Kan gitu ya. Oke, nah kita akan membuat prosedur. Bagaimana caranya? Kalau nanti saya F5, ya, saya F5, maka semua objek ini tidak satu pun bisa kita isi, alias dinonaktifkan. Kan dia? Tapi begitu saya klik tombol baru, klik, maka semua objek ini aktif dan bisa diisi. Itu dia. Ya. Jadi saya ulangi, begitu kita F5 nanti, kita F5 dia, tek, dia F5 dia, maka semua objek posisinya adalah dinonaktifkan, alias tidak bisa. Kalau ini kan bisa diisi nih. Nah, bisa diisi. Jadi kita mau buat prosedur aktif dan tidak aktif. Gitu ya. Kita mau buat prosedur aktif dan tidak aktif. Maka prosedur yang mana yang mau kita buat, Pak? Kita akan membuat prosedur dengan parameter. Ya, apa nama prosedurnya? Jadi sini diawali dengan kata sub, baru tentukan dia apa nama prosedurnya, baru tentukan parameternya. Gitu ya. Sebagai contoh gitu ya. Jadi di sini dalam parameter ini nanti biar kamu gampang, parameter ini nanti kata lainnya sama seperti nama var, ya, s tipe data. Itulah parameter. Apa nama variabelnya, baru tentukan tipe datanya. Itulah dia kalau menggunakan parameter. Ya, kita contohkan di sini. Kita akan membuat ya prosedur aktif dan tidak aktif. Artinya apa? Ketika di F5 dia tidak aktif, ketika diklik tombol baru dia aktif. Caranya adalah, namun sini ada catatannya ya, prosedur itu program yang berdiri sendiri. Jadi jangan sampai dimasukkan di sini. Kalau dimasukkan di sini, dia tidak berdiri sendiri. Karena kalau dimasukkan di sini, berarti itu berada di form load. Jadi kalau program bersendiri, di atas dia. Atau di bawah sini pun boleh. Tapi biasakan kalau prosedur selalu di atas. Supaya dia dibaca dulu, baru bisa digunakan. Jangan di bawah sini gitu ya. Di atas. Pastikan di tempat yang kosong. Tapi ingat, jangan pula di sini ya. Ini terlalu atas, ini berarti di luar gitu dia. Di luar form gitu. Pastikan di dalam. Jadi kita awali dengan kata sub, spasi. Sudah sering kita gunakan ini gitu ya. Namun kali ini biar kita bahas tuntas itu prosedur itu seperti apa. Ya, jadi kali ini adalah namanya prosedur dengan parameter. Jadi di sini sub baru apa nama prosedurnya? Contoh misalnya kita buat nama prosedur kita hari ini adalah aktif. Baru buka kurung. Nah, ini ada buka kurung dia. Jadi kalau nanti dia prosedur itu by file, kalau dia function by ref. Ya, ini nanti by file by ref ini silakan kamu cari apa definisinya, gitu ya. Hanya saja kalau dia prosedur by file, tapi nggak usah dipilih, langsung aja tentukan, langsung kita tentukan apa itu tipe data, apanya, variabelnya, baru tentukan tipe datanya. Karena tugas daripada prosedur kita di sini aktif tidak aktif, maka kita anggap sebagai misalnya aktif, kita buat aja di sini misalnya A. S, kalau dia tipe datanya true dan false, maka tipe datanya itu adalah boolean. Nah, enter. Ini dia. Ya, jadi saya ulangi,
ini sudah berulang kali, boolean ini adalah tipe data yang nilainya true dan false. Kapan dia aktif, Pak? Berarti ketika si A ini nilainya adalah true. Kapan dia non-aktif, Pak? Ketika si A ini nilainya adalah false. Maka sekarang kita tentukan siapa aja yang kita aktif dan nonaktifkan. Kita aktifkan dan nonaktifkan misalnya ini. TXT apa ini? Ini namanya TXT kode barang, TXT nama barang, CMB satuan. Ya, berarti di sini kita mulai TXT ya kode barang titik ya aktif dan menaktifkan variabelnya adalah eventnya adalah enable. Sama dengan harusnya di sini kan true false. Tapi karena kita menggunakan parameter, di atas ada parameternya adalah si A, maka di sini kita buat si A. Enter, gitu dia. Jadi kapan dia true, Pak? Tergantung A-nya. Kalau A-nya nanti kita buat dia false, maka semua nanti objeknya false. Kalau nanti A-nya kita buat jadi true, maka semuanya true. Ya, oke. Biar cepat, ini saya kopikan aja. Ini saya kopikan. Maka selanjutnya adalah nama barang, berarti di bawahnya adalah TXT nama barang, titik enable A, kemudian CMB satuan, titik enable A, ya. Kemudian habis dia kode barang, nama barang satuan harga, ya harga TXT harga, titik enable A, kemudian TXT JLH, iya titik baru enable A, baru terakhirnya TXT habis JLH total ya, total titik A. Seperti ini dia. Nah. Oke, maka kalau kita jalankan belum terjadi apa-apa, itu dia. Loh, kok nggak terjadi apa-apa, Pak? Bapak bilang aktif mengaktifkan. Iya, karena ini masih prosedur doang. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya prosedur ini bisa berfungsi? Maka harus dipanggil. Gitu dia ya, harus dipanggil prosedurnya. Maka cara pemanggilannya gimana? Tentukan apakah prosedurnya tanpa parameter atau dengan parameter. Ternyata prosedur yang kita buat tadi di sini, ini ada parameternya. Maka kita panggil nanti nama prosedurnya, baru kita tentukan parameternya. Kan dia? Jadi di sini cara memanggilnya sudah kita tentukan. Ini dia, sorry. Ini dia. Cara memanggil dia prosedur dengan parameter, awali dengan kata call, baru tentukan apa nama prosedurnya. Jadi nama prosedurnya yang mana, Pak? Gitu ya. Contoh perhatikan di sini, di program ini. Coba perhatikan program yang saya buat. Di sini, apa nama prosedur yang kita buat untuk ini? Aktif. Iya, benar. Nama prosedurnya adalah aktif. Ini dia. Ya, jadi cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya itu adalah awali dengan nama prosedur, baru ikuti nilainya. Ya, atau nilai parameternya. Maka di sini pada saat kapan kita panggil? Tadi sudah saya bilang, ketika di F5, semua objek tidak aktif. Kan dia? Maka caranya gimana? Berarti ketika di F5 berarti ketika form dijalankan. Berarti di sini cukup kita panggil dia call. Apa tadi nama prosedurnya? Aktif. Maka kita buat di sini aktif. Baru kita buka kurung. Nah, maka langsung muncul di sini dia. Aktif A S boolean. Ini muncul dia. Aktif A S boolean. Itu dia. Jadi muncul langsung nama prosedur kita. Baru kita tentukan sekarang nilai A-nya berapa? Nilainya apa? False atau true? Gitu dia. Kalau kita buat true, berarti semua objek ini nanti aktif. Kalau kita buat false, berarti nanti ketika di F5, semuanya objek tidak aktif. Kita F5, maka langsung tidak aktif satu ini. Nggak bisa diisi. Ya, maka semuanya tidak aktif. Kenapa gitu ya? Karena prosedur yang kita panggil ini, nilainya kita buat false. Gitu. Ya, jadi bagaimana cara mengaktifkannya, Pak? Maka cara mengaktifkannya adalah ketika diklik tombol baru, semua objek aktif. Dan kursornya nanti langsung di sini. Ya, kursornya langsung di TXT kode barang. Maka caranya adalah kita double kliklah tombol baru. Double klik. Nah, gitu dia. Ya, double klik tombol baru. Maka caranya apa? Tinggal kita panggil sini. Call apa lagi? Aktif, Pak. Call aktif, buka kurung. Berarti apa nilainya? True. Ya, tutup kurung. Enter. Kursornya langsung di TXT kode barang. Berarti sini TXT kode barang. Menempatkan kursor. Apa eventnya? Fokus. Fokus. Ini dia. Selesai.
Ya, jadi kita jalankan truk. Nah, ini semua tidak aktif. Klik baru, klik aktif lagi semuanya. Nah, bisa diisi. Ah, itu dia. Ya, jadi kalau sempat kita tidak menggunakan apa, tidak menggunakan prosedur, berarti ini harus kita ketik di sini. Kita buatlah semuanya false, 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 false. Baru di sini pun harus kita ketiklah ini. Baru kita buat dia true, true, true. Jadi bayangkan, kita hanya mengetik hanya beberapa baris, di sini tinggal dipanggil, di sini dipanggil, dibandingkan dengan ketik ini, baru ketik lagi ini. Jadi programnya sudah double. Sesuai dengan yang disampaikan di sini tadi, menghindari program ya mengurangi duplikasi kode program. Itu ya. Jadi dengan adanya prosedur, maka kita tidak perlu lagi mengetikkan program ini. Gitu ya. Bayangkan ada lagi misalnya, kalau kita klik tombol batal, semua ini kosong, baru objeknya tidak aktif lagi. Nah, gitu dia ya. Semua objek kosong tidak aktif lagi. Kalau diklik baru aktif lagi gitu dia. Jadi kalau saya double klik ini, berarti saya copy lagi di sini. Nah, gini lagi programnya. Bayangkan ini program kita ini seperti ini berulang-ulang semuanya. Ribet kan gitu ya. Sementara kalau ini ya cukup kita buatkan ini, nggak bisa diulang-ulang apa. Ini kita buatkan, cukup dipanggil aja dia. Call. Jadi kita tidak perlu mengetikkan program secara berulang, cukup kita panggil aja. Setiap perlu panggil, call aktif, nilainya apa? Nilainya true, gitu ya. Tutup kurung, selesai. Jadi di sini pun gitu. Nah, ya, kita buat lagi call aktif. Ya. Nah, nilainya apa? Nilainya false. Oke, selesai. Jadi kalau masuk kita ke batal, nah, double klik batalnya, panggil lagi di sini. Call apa ya? Call aktif, nilainya apa? Semuanya tidak aktif, berarti false. Selesai. Nah, gini dia. Jadi bayangkanlah itu hanya sekali kita mengetikkan program, tapi bisa kita panggil sebanyak 3 kali. Ya, ini tidak pakai apapun, tidak pakai call nggak apa-apa, langsung aja aktif gitu ya. Aktif false gitu ya. Karena cara memanggilnya tadi sudah dibuatkan di sini ada 2. Ya, boleh pakai call, boleh langsung nama prosedurnya. Ya, kita contohkan. Kita jalankan. Ya, ini dia tidak aktif, tapi saya buat baru aktif lagi. Saya buat batal tidak aktif lagi. Saya buat baru aktif lagi. Saya buat batal tidak aktif lagi. Nah, gitu dia. Ya, itulah dia apa aktif tidak aktif. Inilah kerjaan kita. Jadi bayangkanlah ini, menarik kan gitu dia. Jadi program kita itu lebih apa? Lebih safety dia gitu ya. Jadi kalau ada orang nggak bisa di sembarangan, harus diklik dulu tombol baru bisa diisi. Gitu. Itulah dia contoh prosedur dengan parameter. Jadi ada parameternya. Ya, sekarang kita contohkan prosedur tanpa parameter. Ya, apa itu gitu ya? Misalkan ini cara mengosongkannya. Biasanya sudah pernah kita buat gitu. Cara mengosongkannya, ya, ketika kita buat dia, nah, cara mengosongkannya apa? Misalnya kita buat dia sub spasi kosong. Artinya kalau nanti kita apa? Kita panggil dia kosong ini, maka semua objek ini jadi kosong. Gitu dia. Ya, apa aja yang dikosongkan? Berarti di sini mulai dari txt kode barang titik teks sama dengan mengosongkan itu boleh kita buat seperti ini titik teks atau langsung dia titik clear boleh. Ya ini titik clear boleh seperti ini. Ya, atau boleh juga kita buat dia titik teks ya sama dengan kutip-kutip juga boleh. Ya, mana enaknya lah gitu. Jadi untuk menghindari lah gitu, untuk menghindari yang apa error gitu ya. Karena clear itu dia langsung dihapus sementara ini dibersihkan. Gitu dia ya. Jadi beda clear dengan teks sama dengan kutip-kutip. Kalau ini artinya dibersihkan, kalau clear dihapus. Takutnya kalau dihapus itu dia akan mengakibatkan error terjadi error gitu ya. Ada nanti kalanya program itu harus di clear, ada juga kalanya hanya dikosongkan aja seperti ini. Ya, kemudian txt nama barang titik teks sama dengan kutip ya. Kemudian txt harga, belum harga ya, CMB satuan ya. CMB satuan titik teks sama dengan kutip ya, kemudian txt harga titik teks ya sama dengan kutip, kemudian txt glh titik teks sama dengan kutip ya, kemudian terakhir txt total titik teks sama dengan kutip ya. Oke, kalau sudah begitu dikosongkan dia, maka nanti kita pastikan apa ya, semuanya objek dikosongkan dan tidak aktif gitu ya. Jadi contoh misalnya ini, kita isi ya.
Baru diisi, nggak jadi, batal. Maunya begitu dibatalkan, ini semua kosong. Ini kan belum kosong ini. Masih ada objeknya di dalam. Begitu saya buat baru, masih ada dia. Ya, batal, masih ada gitu dia. Jadi bagaimana caranya ketika dibatalkan, semua ini dikosongkan, ya, dan objeknya tidak aktif. Ya, jadi semua objek dikosongkan. Berarti menurut kalian, call apa ini sub kosong ini di mana nanti dipanggil ini? Batal, Pak. Dibatal. Jadi di sini kita buat dia kosongkan dulu ya. Bedakan nanti seperti ini gitu ya. Karena kalau dia call, kita buat di sini call kosong, ya berarti dinonaktifkan dulu baru dikosongkan. Ini nanti bisa jadi error juga gitu ya. Maka biasakan dulu dia kosongkan dulu, baru aktifkan. Aktifnya false gitu dia. Jadi perhatikan bedanya. Ini bedanya ini ya. Bedakan antara prosedur dengan parameter dengan prosedur tanpa parameter. Kalau dia parameter ada nilainya atau ada parameternya. Sedangkan kalau kosong nggak ada, kosong aja. Dan perhatikan di sini, kalau dia pakai parameter, tentukan di sini variabelnya dan apa tipe datanya. Sedangkan tanpa parameter, isinya kosong aja. Itu dia. Jadi bisa kamu bedakan kan, inilah dia antara prosedur tanpa parameter, inilah prosedur dengan parameter. Cara memanggilnya pun berbeda, ya. Kalau dia prosedur tanpa parameter, tidak ada nilai yang dibuatkan, sedangkan kalau pakai parameter harus ada nilai yang kita buat, gitu ya. Sehingga kalau kita jalankan, ya ini dia kita jalankan, kita klik tombol baru, maka terisi dia. Kita isi, kita isi, kita isi, kita isi, kita isi, kita isi, kita isi. Begitu dibatalkan, semua dikosongkan, baru tidak aktif lagi. Baru lagi, gitu dia. Batal lagi, baru lagi, batal lagi, baru lagi, batal lagi. Gitu. Bisa? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, itulah dia cara pembuatan prosedur, gitu ya. Nah, berikutnya kalau membuat isinya ini, ya udah tahu lah ya, membuat isinya ini ya. Ketika form dijalankan, kita buat isinya. Di mana isinya tadi, Pak? Isinya itu di CMB satuan. Karena dia, berarti di CMB satuan, berarti ketika form dijalankan, ya. Call aktif, baru di sini kita buatlah dia, kita buatkan, berarti di sini dia txt CMB ya, CMB satuan titik titik add item. Nah, di sini item titik add ya, baru dalam kurung. Nah, ini kita tentukan misalnya satuannya apa? Misalnya satuannya misalnya buah. Oke, kemudian apa lagi? Ya, ini tinggal kita copy-copykan. Misalnya kita buat di sini unit. Oke, kemudian kita kopikan di sini misalnya kita buat dia kilogram. Ya, baru kita buat lagi misalkan apa bisanya satuan? Apa aja bisanya? Buah, unit, kilogram, apa lagi? Meter. Apa? Meter, Pak. Meter. Ada kilogram, ada meter ya. Oke, meter. Iya, ya kita anggap itu aja gitu ya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini dia masih nggak bisa. Begitu kita klik baru truk, maka di sini sudah ada isinya. Nah ya, kita buat buah, kita buat dia unit, gitu ya, kita buat dia kilogram, kita buat dia meter gitu ya. Tinggal kita tentukan. Oke? Nah, itulah dia cara mengisikan objeknya itu gampang aja karena ini sebelumnya sudah pernah kita contohkan. Nah, selanjutnya kita buat dia program pengujian. Ya, kita uji dia bagaimana caranya misalkan ya, caranya misalkan kode barang itu, nama barang itu, satuan pokoknya semua objek itu nggak bisa dikosongkan. Ya, jadi masing-masing kalau dikosongkan dia, kalau dikosongkan langsung ada muncul pesannya. Kan dia. Jadi kalau dikosongkan dia langsung ada muncul pesannya. Oke, ketika masuknya seperti apa? Contoh saya seperti ini. Ya, saya buat baru. Saya isi, baru saya hitung. Ketika menghitung ini nanti, ya, dia tidak boleh menghitung kalau ada salah satu dari objek ini nggak boleh ada yang kosong gitu dia. Masing-masing kita buat pesannya gitu dia, ya.
Nah, caranya gimana? Kita buat lagi. Contoh ini prosedur tanpa parameter, ya. Tanpa parameter kita buat di sini, kita buat dia nama prosedurnya sub cek kosong. Nah, kita buat nama prosedurnya adalah cek kosong. Jadi bagaimana caranya? Misalkan kalau nanti dia apa? Salah satu objeknya dikosongkan. Oke, salah satu nanti objeknya dikosongkan, maka langsung muncul pesannya. Nah, misalkan kalau dikosongkan adalah kode barang, muncul pesannya. Kode barang nggak boleh kosong. Nama barang nggak boleh kosong. Satuan harga nggak boleh kosong. Gitu dia. Ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Maka cara mengujinya adalah kita buatkan di sini. If txt kode barang titik teks sama dengan. Nah, kalau mengosongkan itu seperti ini dia. Kutip ID. Jadi jika kode barang dikosongkan, kita buatlah pesannya. MSK box buka kurung, kita buat di sini dia, ya. Misalkan kode barang jangan dikosongkan. Karena dia jangan dikosongkan kutip koma. Nah, baru kita tentukan. Ya, biar ini namanya peringatan, kita buat nanti nama peringatannya itu dia PB critical. Jadi kalau kritikal nanti dia bentuknya silang. Gitu ya, bentuknya silang. Kemudian kita pluskan berapa tombol yang kita inginkan. Karena ini hanya peringatan, nggak perlu kita buat tombol yes, no, cancel, ignore, nggak perlu. Kita buat hanya tombolnya hanya satu aja, PB OK only. Berarti hanya satu tombol aja dia. Ya, kemudian koma, baru kita buatlah judul pesannya di sini. Pesan judulnya apa kita buat ya? Pesan informasi ya, informasi cek kosong. Oke, itulah nanti judulnya yang muncul. Informasi cek kosong. Tutup kutip, tutup kurung, enter. Ya, kalau sudah, biar kursornya jangan kemana-mana, kita buat di sini dia txt ya, kode barang titik fokus. Jadi kalau Anda nanti kosongkan dia apanya ini, ya, kosongkan, maka nanti cara memanggilnya ini dihitung. Tinggal kita buat di sini, double klik dia, tinggal kita panggil call cek kosong. Ah, gitu ya. Ya, oke. Karena di sini adalah prosedurnya tidak pakai parameter, ya, pakai parameter, dia tidak ada pakai parameter, ya, maka cukup kita buatkan cek kosong, tidak ada parameternya, cara manggilnya pun gampang aja. Cek kosong, selesai. Kita jalankan, maka begitu saya hitung, klik, muncul seperti ini. Inilah yang PB critical, inilah PB OK only. Baru muncul di atasnya informasi cek kosong. Kode barang jangan dikosongkan. Itu dia. Ya, oke. Nah, Pak, itu kenapa bisa dicek kosong padahal objeknya tidak aktif? Ini dia menghindari gitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini kita buat. Ketika form dijalankan, ini ketika form dijalankan, kan aktif false. Di sini pun kita uji lagi. Kita buat dia btn hitung titik enable sama dengan false. Gitu ya. Jadi begitu Anda jalankan, di sini enable-nya nggak bisa diklik. Gitu. Nggak bisa diklik. Tapi begitu Anda klik tombol baru, di baru, maka di sini kita panggil lagi dia. Ya. Kita buat di sini dia btn hitung titik enable sama dengan true. Pak, kenapa nggak BTN hitung itu dimasukkan di dalam sini, Pak? Di subaktif gitu dia. Karena kalau kita masukkan nanti di sini, maka setiap kita panggil nanti dia call aktif, maka otomatis ini tidak aktif gitu dia. Padahal nanti ada perlunya gitu. Jadi ini kita buat dia terpisah aja dia subaktif daripada si BTN hitungnya. Maka begitu kita jalankan, perhatikan, maka BTN hitungnya pun tak aktif, nggak bisa diklik-klik ini. Tapi begitu saya klik tombol baru, semuanya objek aktif, hitungnya pun aktif. Gitu ya. Jadi begitu saya klik hitung, tak muncul pesannya. Kode barang jangan dikosongkan. Itulah yang ini. Kode barang jangan dikosongkan. Muncul dia PB critical, inilah dia PB critical itu. Silang. Gitu ya. Baru di sini PB OK only. Berarti tombolnya hanya tombol OK. Gitu ya. Baru muncul di sini informasi cek kosong. Itulah judul kotak dialognya, informasi cek kosong.
Gitu ya. Begitu saya oke kan? Oke, maka perhatikan kursornya balik lagi di sini. Itulah fungsi daripada txt kode barang.focus. Gitu ya. Jadi ini pun kayak gitu. Kalau kita isi, hitung, nggak ada masalah. Karena ininya terisi. Nah, hitung, nggak masalah. Gitu dia. Ya. Jadi bagaimana untuk nama barang? Sama lagi. Gitu dia. Jadi kalau mau cepat, ini tinggal kita kopikan aja. Ya, kita kopikan aja ini. Yang dua ini aja lah. Oke, selanjutnya kita uji karena di atas else if, maka di bawahnya else if. Else if, sekarang kita buat dia txt nama barang. Titik teks sama dengan kutip, kutip, enter. Baru kita pastikan, kita gantilah ini jadi nama barang. Jangan dikosongkan. Ya, di bawahnya kita ganti jadi ini, kita buat dia nama barang dot focus, gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, ya kita klik tombol baru, kita isi kode barangnya, namun tidak kita isi nama barang muncul. Nama barang jangan dikosongkan, beda pesannya. Ya, begitu saya oke kan, maka disinilah kursornya, nggak kemana-mana dia. Itu dia ya. Oke, jadi bisa kamu bedakan. Kalau yang semalam saya buat di situ pesan, saya buat di sini semalam itulah exit sub. Kenapa kita tidak pakai exit sub, Pak? Kalau exit sub dia, kalau kita tekan dia, perhatikan ini. Nah, kalau exit sub dia baru, ya saya hitung. Nah, kode barang jangan dikosongkan. Oke kan? Kursornya di sini tuh, nggak di atas. Ini kebetulan karena apa ya? Karena belum kita isi. Kalau saya isi nih, nah ini ya, hitung. Nama barang jangan dikosongkan. Oke kan? Gitu dia. Kursornya di sini. Nggak di atas kursornya. Bedakan ya di sini kursornya. Itulah dia kalau exit sub. Ya, tapi kalau kita buat dia nama barang, ya kita buat baru, kita isikan, hitung nama barang yang dikosongkan. Oke kan? Kursornya berkedip-kedip di nama barang. Itu dia. Itulah bedanya kenapa tidak exit sub gitu. Oke, itu dia nama barang. Begitulah seterusnya. Ya, kalau mau kita kopikan ini, tinggal kita kopikan aja sampai ke bawah. Ya, kita Ctrl C, kita pastikan, gitu ya. Baru kita pastikan, gitu ya. Oke, kemudian kita pastikan. Jadi yang ini sekarang teksi nama barang ini berarti CMB. CMB satuan berarti di sini satuan jangan dikosongkan. Baru ini TXT harga. Oke, kemudian di sini kita buat dia harga jangan dikosongkan. Kemudian ini TXT JLH. Ya. Kita buat di sini JLH, baru ini jumlah jangan dikosongkan. Ya. Satu lagi yang terakhir. Ini kita buatkan yang terakhir, ini TXT total. Ya, maka di sini total jangan dikosongkan. Ya, total harga jangan dikosongkan. Yang di bawahnya belum kita ganti menjadi TXT total. Oke, ini TXT jumlah. Oke, ini TXT harga. Ini CMB satuan. Oke, ya. Baru satu lagi. Nah, ini tinggal nanti begitu dihitung dia apa selesai. Ini jadi tidak boleh satu pun dikosongkan. Kita klik baru. Ya, kita buat baru. Nah, ini hitung, muncul ini. Jumlah jangan dikosongkan. Ini jumlahnya yang dikosongkan. Kita okekan, kita isikan. Hitung lagi. Total jangan dikosongkan gitu dia. Ya. Maka kita isi lagi. Nah, kita hapus lagi nih. Kita hitung. Harga jangan dikosongkan gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi tahu kita yang mana kosong, kursornya kemana-mana. Nah, kita isi lagi. Kita kosongkan lagi nih. Kita buat di sini. Nah, satuan jangan dikosongkan. Oke kan, maka balik lagi di satuan. Kita isi. Oke, bisa sampai di sini? Bisa ya? Oke, itulah dia masalah prosedur dan function. Sekarang sebelum kita apa, satu lagi ini ada namanya function. Ya, function. Adik itu karena terlalu capek jadi function dia, gitu ya kan?
Karena kena matahari dia sehingga jadi function. Itu pingsan ya. Bukan function. Jadi function itu apa? Function adalah blok program atau blok kode yang dipanggil untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan menghasilkan nilai kembalian. Jadi ada nilai yang dikembalikannya. Perbedaannya dengan prosedur adalah sebuah function akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya, sehingga pemanggil sebuah function itu harus memiliki penampung dari hasil function yang dibuatkan, gitu ya. Jadi penampung tersebut dapat berubah sebuah variabel atau yang lainnya. Biasanya function dibuat untuk kode program perhitungan. Sekalipun prosedur bisa juga untuk menghitung, namun pada umumnya function ini sesuai dengan katanya, function itulah fungsi, fungsi itu adalah rumus. Jadi kalau dia function identik dengan kerumus, baik rumus perhitungan ya, baik pun rumus dalam sebuah metode. Itu dia ya. Misalkan kan, misalnya kalian nanti skripsi, judulnya apa? Sistem pakar. Metodenya apa? Metodenya certainty factor. Maka certainty factor kayak mana rumusnya? Maka kita buatlah dalam bentuk function. Sehingga Visual Basic bisa membacanya. Gitu ya. Balik lagi, function itu ada dua, ada yang pakai parameter, ada yang tidak menggunakan parameter. Ya, sama aja gitu ya. Hanya bedanya prosedur yang function itu adalah di sininya, dikembalikan nilainya. Ya, ditampung. Jadi misalnya ini fungsinya apa? Function segitiga. Rumusnya apa? Ada alas, ada dia tinggi. Kemudian apa tipe datanya? Jadi alas itu tipe datanya apa? Tingginya itu tipe datanya apa? Kemudian nama fungsinya apa tipe datanya? Jadi 2 kali tipe data dia. Ya, jadi parameter di sini. Jadi kalau boleh saya buat di sini parameter ini, kalau saya ganti parameternya di sini biasanya var ya, var apa? var 1, var 2 gitu ya. S baru tipe data. Nah, gitu ya. Jadi tipe datanya bisa apa? Macam-macam gitu. Namun pada umumnya, Pak, bisa nggak dalam dalam parameter ini tipe datanya berbeda? Tidak ya. Jadi variabel di sini tipe datanya harus sama. Kalau dia integer berarti dua-dua variabelnya. Pak, apakah variabelnya hanya 2? Bisa nggak 3? Bisa nggak 4? Bisa. Tergantung rumusnya. Kan gitu ya, kalau rumusnya. Misalkan kalau rumus segitiga, apa rumusnya? Apa aja variabel yang dibutuhkan kalau segitiga? Alas dan tinggi, Pak. Alas dan tinggi. Kalau misalnya kubus, Sisi kali sisi. berapa variabelnya kalau kubus? 1, Pak. 1, iya. Sisi aja. Karena dia sisi kali sisi kan gitu ya. Atau S pangkat 3 kan gitu dia. Ya. Kalau misalnya balok, berapa variabelnya? 3, Pak. 3, apa aja? Panjang, Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, ini rumusnya semua. Ya kan? Lingkaran 3/4 kali diameternya. 3/4 sama dengan berapa itu? 22/7 ya. Ya, baru ini jajaran genjang. Sisi kali sisi kali sisi gitu ya. Itu kalau keliling, kalau luasnya panjang kali tinggi. Sedangkan kalau persegi panjang kali lebar, kalau dia belah ketupat 4 kali sisi segitiga. Salah ini ya. Salah tuh, Pak. Oh iya, kalau segitiga, kalau keliling segitiga dia sisi-sisi. Tapi kalau luasnya setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya. Kemudian kalau trapesium, ini dia kalau dia luasnya ini. Nah, jadi semua sudah ada rumusnya. Gitu ya. Tinggal kita tentukan yang mana mau kita inginkan. Gitu ya. Jadi inti di sini bisa kamu lihat contohnya yang pakai parameter dengan tidak pakai parameter, ada contohnya. Ini dia tampil pesan prosedur. Ini membuat salah ini ya. Ini masih prosedur. Tunggu, ini ke function. Nah, ini dia. Untuk function menggunakan parameter dapat dilihat dia. Ini function pakai parameter. Nah, ini dia lihat. Nah, ya. Jadi di sini sudah ditentukan dia dengan menggunakan parameter. Function menggunakan parameter. Kalau ini dia tidak menggunakan parameter. Ya, jadi langsung dibuat. Jadi ada return-nya. Nah, jadi di sini cmd function baru ada tentukan tipe datanya. Nanti bisa kamu lihat contohnya. Ya. Contoh function. Namun di sini kita contohkanlah dulu di program kita ini bagaimana membuat function. Contoh kita buat function untuk mencari total. Total ini apa rumusnya ini?
Apa rumus total? Harga kali jumlah. Iya, harga kali jumlah, gitu ya. Jadi di mana nanti dapat harga dikali jumlah itu? Ketika kita klik tombol hitung, dapatlah harga kali jumlahnya. Maka di sini nanti kita buat dia di bawah pengujian ini, di sini ada else-nya. Jadi kita panggil dia rumusnya itu, dia rumus hitungnya. Tapi sebelum kita buat dia panggilnya di sini apa? Kita buat dulu fungsinya. Nah, kita buat dia function. Tapi kita contohkan di sini dia function yang mau kita buat itu adalah function hitung tanpa parameter. Ya, jadi cukup kita buat dia function, baru nama fungsinya apa? Kita buat misalnya hitung. Enter. Ya, jadi di sini fungsinya tidak menggunakan parameter. Jadi kita tidak tentukan. Gitu. Jadi tinggal kita tentukan rumusnya apa, gitu ya. Kita siapkan dulu variabel di sini biar jangan apa. Sebenarnya bisa aja lah sih, langsung kita buatkan perhitungan untuk mencari hitung. Itu jumlah dikali harga, gitu ya. Namun biar lebih komplit kita siapkan dulu variabel. Contoh misalnya kita buat di sini jumlah JLH, koma. Nah, jadi kalau dia variabelnya apa ya? Kan selama ini biasanya kan dim s, misalkan kita buat di sini dia single, banyak, ya, atau ini biasanya kita buat dia byte. Kemudian harganya kita buat dia dim harga s integer, ya, integer. Oke, kemudian kita buat dia dim total s single, gitu ya kan? Jadi kan 3 baris. Kalau mau dihemat ini boleh dihemat, gitu ya. Jadi cara menghematnya gini aja. Kita buat, tapi kalau dia menghemat harus sama semua tipe datanya. Nggak boleh beda-beda. Menghematnya contoh ini koma. Tinggal kita buat aja dim harga, dim jumlah, dim koma harga, koma total. Nah ini dia. Selesai, satu baris aja semuanya. Ya, tapi ini semuanya variabel ini tipe datanya adalah single. Ya, sekarang tinggal kita buat dia di mana kalau JLH ini, JLH itu sama dengan txt jumlah .text, sedangkan kalau dia harga sama dengan ini txt harga .text, baru total ya sama dengan itu adalah txt total titik text. Nah, ya, sekarang tinggal kita buat rumusnya di sini. Rumusnya itu siapa yang menampung si total, gitu ya. Maka cukup kita buat di sini dia total sama dengan JLH dikali dengan harga. Nah, gitu dia. Ini untuk menghindari program yang tidak terlalu panjang. Ya, kan bisa aja sebenarnya, Pak, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak Bapak buat aja txt total titik text sama dengan txt JLH.text dikali dengan txt harga.text, gitu dia. Ya, bisa aja gitu dia. Tapi kita membuat program ini semakin baik, gitu ya. Karena ada saja nanti jumlah ini bisa aja diperlukan di bawah. Maka di sini sudah kita kenalkan. Oke. Kemudian karena dia function, maka perhatikan di bawah ini fungsinya. Maka begitu kita buat di bawahnya, n fungsinya masih bergaris bawah. Kenapa? Karena belum kita kembalikan nilainya. Itu dia ya. Jadi belum kita kembalikan nilainya. Oke. Maka supaya kembali nilainya, maka di sini harus kembalikan. Hanya saja ini belum apa? Tinggal kita buat gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita tentukan di sini. Ya, tinggal kita tentukan di sini, kita kembalikan dia. Return. Siapa kita kembalikan? Kembalikan kemana? Jadi semua perhitungan ini nanti dikembalikan kemana? Ke variabel apa ya? Ke variabelnya. Ya, ke variabel. Siapa yang menampung nilainya? Siapa yang menampung nilainya? Maka tinggal kita buat di sini yang menampung nilai itu siapa sih total? Maka di sini kita buat dia return total. Jadi nilai daripada perhitungan itu dikembalikan ke si penampung variabelnya. Gitu ya. Jadi kalau di sini tadi sudah dibuatkan, ini dia tanpa prosedur. Kita lihat di sini function ini dengan parameter. Oke, ini dia. Ya, dim hasil dibalikkan gini, return hasil. Gitu ya. Jadi kita lihat lagi fungsinya gitu ya. Ini hasil sama dim hasil sama integer, hasil sama dengan nilai dikali nilai dikurang nilai 2, return hasil. Jadi dibalikkan nilainya, sehingga kalau di sini nanti kita ini belum selesai, maka sudah kita balikkan nilainya, sudah ada form hitung, maka di sini kita panggil dia call hitung. Oke, tinggal kita jalankan.
klik tombol baru, kita isikan kode barangnya apa, 1011, nama barangnya apa, nama barangnya misalnya mouse, ya, satuannya apa, buah, harga satuannya berapa, 95.000. Oke, berapa unit gitu ya, maka kita buat di sini unitnya misalnya 2. Nah, ya, kalau saya lupa kosongkan, begitu saya hitung, muncul dia, jumlah jangan dikosongkan, saya okekan, oh lupa gitu ya. 2, hitung, maka, loh, total kok saya uji ya, silap-silap, bentar ya, ini batal, ini total jangan pula diuji ya, ini totalnya jangan diuji, karena total kita dapatkan. Oke, kita ulangi, tinggal kita buat di sini, baru, 1011, kosong, baru kita buat dia mouse, baru satuannya kita buat dia buah, harganya 95.000. Oke, jumlah unitnya 2, tinggal kita hitung, tak. Nah, belum tampil dia. Oke, ada errornya ya. Oke, langsung dipanggil di sini dia. Bentar, silap-silap. Ini enggak di sini dia posisinya. Ini di bawah, dihitung dulu rumusnya ya. Oke. Ini tinggal kita buat dia txt total titik teks sama dengan total. Oke. Kita jalankan ulangi. Salah-salah aja kita buat. Baru. Oke, nama barangnya mouse. Buah 15.000. Oke, kita buat 2. Hitung. Nah, dapatlah dia 30.000. Itu dia ya. Itulah dia. Jadi nilainya langsung dikembalikan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, hari ini kita ada tugas, gitu ya. Tugasnya cukup sederhana dan dikerjakan berkelompok. Sederhana sekali, gitu ya. Yang mana tugasnya? Ah, ini tugasnya. Itu dia. Buatlah form aplikasi dengan menghitung bangun datar berikut. Luas menggunakan prosedur, varian keliling menggunakan function. Ya, jadi ini menggunakan function, ini menggunakan prosedur. Itu dia. Ya, dibuat, silakan dibuat. Ya, minimal ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 4 lah bisa kamu buat. Itu dia. Terserah rumus yang mana. Itu dia. Ya, silakan dibuat di dalam satu form gitu ya. Boleh 1 form, boleh 2 form, boleh 3 form. Yang penting silakan kamu kerjakan minimal 4 rumus. Dimana kalau untuk mencari luas itu menggunakan prosedur, untuk mencari keliling itu menggunakan function. Ya, silakan dikerjakan, buat di apa, di Visual Basic. Kalau sudah selesai, silakan divideokan cara pengerjaannya, kemudian dijelaskan masing-masing orang dalam kelompoknya, kemudian kirimkan linknya ke Google Classroom. Oke? Baik, Pak. Ya, baik.